Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Agama selalu menjadi tema sentral dalam kehidupan umat manusia, apalagi kalau terkait dengan interpretasi terhadap teks dari agama itu sendiri. Dan inilah yang terjadi di masyarakat kita saat ini, di mana interpretasi ataupun pemahaman terhadap teks kemudian mengalami berbagai model ataupun berbagai pendekatan, sehingga muncullah berbagai pendapat, ide, gagasan yang berbasis kepada teks tersebut Ini tentu menjadi sebuah kekayaan khazanah intelektual dalam beragama. Namun ada hal menarik lainnya, yaitu terkait dengan bagaimana keberagamaan yang kemudian dibangun dari mungkin perasaan, rasa atau mungkin juga keduniaan atau sifat keduniaan yang membawa kepada keberagamaan yang mungkin berbeda dengan apa yang mestinya atau yang semestinya. Salah satunya adalah bagaimana ketika keberagamaan kemudian disandarkan atau dinisbatkan atau didasarkan kepada sumber-sumber yang mungkin dipertanyakan, misalnya berbagai hal terkait dengan misalnya ayat Al-Quran, kemudian juga hadis atau riwayat, kemudian juga khobar, kemudian asar, yang kemudian oleh sebagian orang itu dijadikan sebagai sumber dalam beragama. Kalau terkait dengan Al-Quran tentu saja di sana perbedaannya biasa terkait dengan dengan interpretasi terhadap ayat tersebut. Ini biasanya wajar. Kenapa? Dalam artian karena teksnya sudah jelas, sudah mutawatir ayat Al-Quran, maka yang berbeda adalah interpretasi atau dalam menafsirkan atau memahaminya. Demikian juga hadis ataupun as-sunnah, di mana hadis adalah pendapat ataupun juga hadis itu adalah ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin. Berarti segala sesuatu yang datang dari Nabi, baik itu perkataan, perbuatan, kemudian juga takrir dan juga sifat beliau. Ini biasanya nanti terkait dengan ilmu sanad, di mana ucapan beliau itu atau firman atau sabda beliau itu mestinya memang betul-betul berasal dari beliau, karena Rasul SAW juga pernah bersabda bahwasanya man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa saja yang berkata bukan atas perkataanku, man kadzdzaba alayya muta'ammidan, barang siapa atau siapa saja yang dia itu berdusta atas namaku, artinya menyebutkan bahwa ini perkataan Nabi padahal itu bukan perkataan Nabi SAW, itu bukan takrir beliau, itu bukan sifat beliau, maka falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka bersiaplah dirinya atau dia itu orang yang berdusta atas nama Nabi itu masuk ke dalam neraka. Nah, maknanya bahwa ketika kita meriwayatkan satu qaul, satu ucapan atau sabda, kemudian juga takrir, kemudian juga af'al, kemudian juga sifat beliau, mestilah wajib untuk didasarkan kepada riwayat yang sahih yang memang sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berikutnya adalah bagaimana dengan para sahabat. Tentu saja sama bahwasanya ketika kita menisbatkan suatu perkataan kepada sahabat, baik itu Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Khalifah Utsman, Khalifah Ali bin Abi Thalib, mesti semuanya itu didasarkan kepada ilmu riwayat, di mana sanadnya itu memang sampai kepada beliau-beliau tersebut sehingga kita tidak boleh ketika menyebutkan bahwa Abu Bakar pernah berkata demikian, atau mungkin Khalifah Umar bin Khattab pernah berkata demikian, atau mungkin Khalifah Utsman bin Affan pernah berkata demikian, atau mungkin Khalifah Ali bin Abi Thalib pernah berkata demikian. Tidak boleh, kecuali ada dasarnya, ada sanadnya, dan riwayat tersebut memang betul-betul datang dari beliau. Nah, kalau dia sumbernya adalah buku misalnya atau kitab, maka kita perlu periksa kembali apakah kitab itu membawakan sanad atau membawakan sebuah riwayat yang sampai kepada para ulama tersebut, para sahabat Nabi, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, atau ulama yang lainnya. Sehingga inilah dasar dari sifat ilmiah, di mana ketika kita mengutip
ya termasuk juga nanti men-share ya, membagikan kepada orang lain. Ketika kita mengutip mengatakan sesuatu itu adalah perkataan para sahabat Nabi, maka hendaknya perhatikan dulu, periksa dulu apakah dia itu memang betul-betul berasal dari Nabi SAW, betul-betul berasal dari para sahabat, atau mungkin itu adalah perkataan yang dinisbatkan kepada mereka. Maka dalam hal ini kita perlu berhati-hati dalam beragama. Dalam hal ini adalah kita perlu berhati-hati dalam ya menyandarkan atau menisbatkan, menyebutkan suatu perkataan itu adalah perkataan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena efeknya ini sangat besar ya. Dalam artian kita tidak boleh ya kita saja kepada orang lain saja. Misalnya fulan mengatakan demikian, padahal fulan tersebut tidak mengatakan demikian, itu kan sebuah dusta ya, jelas sekali. Itu adalah ayatul munafikun salasun idza hadasa kazzaba ya. Tanda-tanda munafik itu salah satu ketika berbicara itu berdusta. Dusta apa? Fulan mengatakan demikian, padahal fulan itu tidak mengatakan demikian. Apalagi ya kepada sahabat Nabi radhiyallahu anhum yang mereka itu adalah khairu ummatin ya. Nah, berarti dalam hal ini ketika kita beragama hendaklah ya, ketika kita mengutip suatu perkataan tadi dari Nabi SAW, apalagi itu jelas sekali ya ancamannya adalah neraka. Demikian juga ketika kita menisbatkan, menyebutkan perkataan itu kepada para sahabat ya, padahal itu bukan perkataan mereka. Maka ini betul-betul kita perlu berhati-hati, perlu kita periksa kembali, kita recheck, kita triple check apakah perbuatan tersebut itu memang betul-betul berasal dari mereka. Ya jangan sampai nih kita menyebutkan, ya kita menuliskan atau mengucapkan atau membagikan ya misalnya tulisan ataupun video yang menyebutkan bahwasanya qala Abu Bakar radhiyallahu anhu, atau qala Umar bin Khattab, atau qala Utsman bin Affan, atau qala Ali bin Abi Thalib. Ya, mereka mengatakan demikian, padahal itu adalah bukan perkataan mereka ya, padahal itu adalah bukan pendapat dari mereka. Sehingga inilah pentingnya kita beragama, tidak hanya mengikuti saja, tetapi perlu adanya riset, perlu adanya kajian, perlu adanya penelitian, perlu adanya cek, recheck, triple check ya, sehingga kita ketika membagikan postingan orang lain kita bilang ini benar atau tidak nih. Ketika kita misalnya menuliskan ini benar nggak nih perkataan para sahabat, ketika kita mungkin berbicara ini benar nggak nih perkataan dari para sahabat radhiyallahu anhum ya. Nah dengan demikian maka dalam beragama hendaknya kita berhati-hati, jangan sampai kita beragama itu didasarkan kepada pendapat ataupun juga ungkapan yang sumbernya itu belum tentu benar ya, belum tentu itu adalah perkataan Abu Bakar ya, apalagi nanti terkait dengan fadilah-fadilah amal gitu ya, yang tentu saja itu perlu ya, bukan hanya perlu bahkan wajib ya adanya referensi, adanya sanad yang bersambung yang memang menunjukkan bahwa perkataan pendapat tersebut adalah datang dari mereka ya. Sebagai contoh adalah begini, misalnya kita menyebutkan bahwasanya Abu Dzar Al-Ghifari menyebutkan begini-begini, atau mungkin Abu Bakar As-Siddiq ya, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq menyebutkan begini dan begini. Kita mencatat, kita menulis, ataupun kita mengucapkan ataupun kita membagikan kepada orang lain, maka sekali lagi perlu diperiksa kembali apakah betul itu perkataan Abu Bakar As-Siddiq, apakah betul itu perkataan dari Abu Dzar Al-Ghifari ya. Jika ragu maka sebaiknya jangan dibagikan, jangan diucapkan, jangan dituliskan. Kita cari ya riwayat ataupun pendapat yang memang betul-betul datang dari mereka. Nah dengan ini mudah-mudahan kita bisa beragama sesuai dengan apa? Sesuai dengan ya pendapat teks yang memang qat'i, yang sudah jelas ya, tanpa ada unsur kepentingan duniawi, kepentingan kelompok, kepentingan golongan ya. Dan kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mencari kebenaran, mencari ridho dari Allah Azza wa Jalla. Demikian wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.